kembali lagi dengan saya Ratu Sukmakomala. Kali ini video saya akan menjelaskan mengenai software development lifecycle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratu Sukmakomala dengan NPM 1214007. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan mengenai software development lifecycle. Yang pertama di sini, apa itu SDLC? SDLC adalah proses penting dalam pengembangan perangkat lunak yang merupakan kerangka kerja terstruktur yang digunakan untuk merencanakan, mengembangkan, menguji, dan memelihara perangkat lunak. SDLC adalah pendekatan yang memastikan perangkat lunak yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan pengguna, anggaran, dan diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan. Proses ini melibatkan beberapa tahap, mulai dari perencanaan, analisis kebutuhan, desain, pengembangan, pengujian, hingga implementasi dan pemeliharaan. Selanjutnya di sini SDLC memiliki fungsi sebagai sarana komunikasi antara tim pengembang dengan pemegang kepentingan. SDLC juga berfungsi membagi peranan dan tanggung jawab yang jelas antara pengembang desainer, analisis bisnis, dan manajer proyek. Fungsi lain dari SDLC ialah dapat memberikan gambaran input dan output yang jelas dari suatu tahap menuju tahap selanjutnya. Di sini mencakup tujuan utama dari SDLC adalah dapat mengurangi resiko proyek dan memastikan perangkat lunak berkualitas tinggi dengan membagi proses pengembangan menjadi tahapan yang jelas. SDLC memungkinkan kontrol lebih baik, manajemen risiko, dan hasil yang lebih dapat diprediksi. Di sini dijelaskan tahap atau fase SDLC. SDLC memiliki 6 proses tahapan yang diantaranya yaitu planning, yang dimana para pengembang harus mengetahui tujuan sebuah perangkat yang dibuat. Dengan mengetahui tujuan ini, perangkat nantinya akan menjadi suatu produk yang tepat. Selanjutnya di sini analisis. Dengan analisis ini akan terbentuk perangkat yang unggul karena memiliki fungsi yang kompleks sesuai dengan kebutuhan. Pada tahap ini, tim dilibatkan untuk mengumpulkan dan mengevaluasi seluruh kebutuhan, baik yang bersifat fungsional maupun non-fungsional. Tahap ketiga yaitu desain, yang dimana desain ini mencakup berbagai elemen penting, seperti struktur sistem yang akan dibangun, antar muka pengguna yang intuitif, serta desain basis data yang efisien. Tahap keempat yaitu implementasi, mengimplementasikan desain yang sebelumnya sudah dibuat ke dalam sistem. Yang kelima itu dilakukan testing dan integrasi. Perlu uji coba yang dilakukan tim inti. Setelah uji coba dilakukan kepada tim, selanjutnya mendapatkan masukan terkait bagaimana yang harus diperbaiki sehingga perangkat lebih sempurna. Yang terakhir yaitu proses maintenance. Yang dilakukan pada tahap ini yaitu untuk menjaga data pengguna agar aman dan tidak terjadi kebocoran data. Pada tahap analisis, mengumpulkan dan mengevaluasi seluruh kebutuhan, baik yang bersifat fungsional maupun non-fungsional. Di sini saya akan menjelaskan tahapan fungsional sistem, yaitu yang dimana di sini terdapat aktor admin PT Logistik yang merupakan pengelola website yang memiliki aktivitas diantaranya dapat melihat informasi transaksi pada dashboard, mengelola data employee, mengelola data office, mengelola data SLA, mengelola data customer, mengelola user, melakukan pelacakan track delivery untuk mengetahui status barang, melakukan search report untuk mencari hasil transaksi sesuai dengan kebutuhan, melihat report pengiriman barang, melihat report berdasarkan tipe kiriman COD, dan melihat visualisasi Kmins. Selanjutnya yang di sini aktor kedua yaitu merupakan mitra, yang dimana mitra tersebut merupakan pelanggan dari PT Logistik yang memiliki aktivitas sebagai berikut, yaitu dapat melihat informasi pada dashboard, melihat report pengiriman barang, dan terakhir yaitu melihat report penerimaan barang.
Kebutuhan fungsional di sini dijelaskan untuk mengidentifikasi spesifikasi yang diperlukan dalam perancangan sistem yang mencakup aspek operasional keamanan sistem. Spesifikasi kebutuhan melibatkan analisis perangkat keras yang disebut dengan hardware dan perangkat lunak yaitu software. Di sini dijelaskan atau dipaparkan mengenai kebutuhan apa saja yang diperlukan perangkat keras hardware dalam server. Yang dimana di sini terdapat laptop. Laptop ini untuk menampilkan isi perancangan sistem. Yang kedua yaitu memori. Memori yang digunakan itu harus sesuai dengan kebutuhannya. Yang ketiga itu infrastruktur jaringan. Bisa dianalogikan sebagai alur proses dari titik awal sampai titik akhir pada prosesnya. Yang keempat itu tentunya itu kita membutuhkan mouse atau keyboard ya, yang dimana alat digunakan pada saat pembuatan perancangan sistem. Nah, selanjutnya di sini perangkat keras apa yang dibutuhkan oleh klien. Yang pertama itu memori. Tentunya ya, kita harus menyesuaikan memori sistem yang akan digunakan. Terus laptop dan komputer, alat untuk menampilkan atau menjalankan hasil aplikasinya atau dalam pembuatan proyeknya. Nah, yang selanjutnya yaitu kebutuhan perangkat lunak software, yang dimana di sini perangkat lunak milik server itu diantaranya itu Windows. Windowsnya itu disesuaikan saja. Terus yang kedua itu Laragon, fungsinya sebagai web server. Yang ketiga itu bahasa pemrograman yang digunakan yang sudah ditentukan. Di sini yang keempat visualisasi di mana aplikasi dalam untuk membuat sistem. Yang kelima itu Google Chrome, yang dimana ketika aplikasi tersebut sudah dilakukan hosting. Yang keenam itu Microsoft Excel digunakan untuk menganalisis data transaksi dan hasilnya menjadi report data transaksi. Yang tentunya itu yang ketujuh Drawayo itu digunakan untuk membuat diagram atau perancangan mengenai aplikasinya. Yang di sini terakhir itu perangkat lunak yang dibutuhkan oleh klien, diantaranya Windows sebagai sistem operasi, Google Chrome sebagai web browser, Microsoft Excel digunakan untuk melihat data transaksi yang telah diunduh, yaitu yang data transaksi yang telah diekspor sesuai dengan kebutuhan ataupun secara keseluruhan. Nah, di sini dijelaskan metode pengembangan software. Yang pertama itu terdapat metode waterfall. Waterfall memiliki 5 tahapan, diantaranya requirements analysis, design, development, testing, dan terakhir itu maintenance. Yang dimana di sini dibahas bahwa pada tahap requirements analysis ini, pengembang sistem diperlukan suatu komunikasi yang bertujuan untuk memahami software yang dibutuhkan pengguna dan batasan softwarenya. Yang kedua itu desain, yang dimana perancangan ini didesain perangkat lunak yang dapat diperkirakan sebelum dibuatnya proses pengkodean atau disebut dengan coding. Proses ini berfokus pada struktur data, arsitektur perangkat lunak, representasi interface, dan detail algoritma. Di sini yang ketiga itu implementasi. Pada tahap ini terjadi proses menerjemahkan perancangan desain ke bentuk yang dapat dimengerti. Dengan menggunakan kode bahasa pemrograman yang ditentukan, kode program yang dihasilkan masih berupa modul-modul kecil yang nantinya akan digabungkan pada tahap berikutnya. Yang tahap keempat itu dilakukan integrasi dan testing, yang dimana dilakukan penggabungan modul-modul yang sudah dibuat dan dilakukan pengujian. Dilakukan untuk mengetahui apakah software yang dibuat telah sesuai dengan desainnya dan fungsi pada software terdapat kesalahan atau tidak. Yang terakhir ini operation dan maintenance. Yang pada tahap terakhir ini, software yang sudah jadi akan dijalankan serta dilakukan pemeliharaan. Pemeliharaan termasuk dalam memperbaiki kesalahan yang tidak ditemukan pada langkah sebelumnya, perbaikan implementasi unit sistem, dan meningkatkan jasa sistem sebagai kebutuhan baru.
Nah, yang kedua ini terdapat metode agile, yang dimana tahapan metode agile itu yang pertama itu dilakukan perencanaan, yang kedua itu implementasi, yang ketiga testing, yang keempat dokumentasi, dan development, yang keenam itu pemeliharaan, yang terakhir. Nah, yang dimana dibahas ini pada tahap perencanaan itu, pengembang dan klien membuat rencana terlebih dahulu tentang kebutuhan dari perangkat lunak yang akan dibuat. Selanjutnya, dilakukan implementasi bagian dari proses di mana programmer melakukan pengkodean perangkat lunak. Yang ketiga yaitu tes perangkat lunak, yang dimana perangkat lunak yang telah dibuat dites oleh bagian kontrol kualitas agar bug yang ditemukan bisa segera diperbaiki dan kualitas perangkat lunak juga terjaga. Yang keempat yaitu dokumentasi. Proses dokumentasi perangkat lunak untuk mempermudah proses maintenance untuk jangka ke depannya. Yang kelima itu development, yang dimana proses ini dilakukan untuk menjamin kualitas, untuk menguji kualitas sistem. Setelah sistem memenuhi syarat, maka perangkat lunak siap di deployment. Yang keenam yaitu pemeliharaan, yang dimana tidak ada perangkat lunak yang 100% bebas dari bug. Oleh karena itu, sangat penting agar perangkat lunak dipelihara secara berkala. Yang ketiga yaitu prototipe, yang dimana prototipe ini melakukan 5 proses, yang diantaranya yaitu komunikasi, yang kedua itu quick plan, yang ketiga modeling quick design, yang keempat construction of prototype, yang kelima development, delivery, and feedback. Yang dimana dijelaskan yang pada tahapan pertama yaitu komunikasi. Di sini dilakukan untuk diskusi dengan pihak terkait dalam pengelolaan operasional serta mengumpulkan data transaksi yang bertujuan untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai alur dan kebutuhan sistem. Di sini dibutuhkannya atau dicontohkannya yaitu data transaksi logistik. Nah, yang kedua itu quick plan atau perencanaan sistem. Pada langkah ini, menentukan ruang lingkup sistem yang akan dikembangkan, kemudian dilanjutkan dengan menyusun timeline logistik untuk merancang tahapan pengembangan dan implementasi sistem secara sistematis. Yang ketiga itu modeling quick design atau desain model sistem, yang dimana langkah ini dilakukan meliputi pembuatan flowchart untuk menggambarkan alur data dan proses dalam sistem. Implementasi algoritma K-means di sini diterapkan yaitu algoritma K-means untuk mengelompokkan data transaksi logistik serta pembuatan desain antarmuka menggunakan mockup balsamic untuk memvisualisasikan sistem. Yang keempat yaitu construction of prototype atau pembangunan prototype, yang dimana pengembangan dilakukan dengan membangun antarmuka pengguna atau disebut dengan user interface berdasarkan desain yang telah disetujui. Mengimplementasikan algoritma KMIS-nya untuk pemrosesan data, serta membuat prototipe menggunakan bahasa pemrograman, yaitu di sini dicontohkan PHP dengan framework Laravel untuk pengembangan website. Yang terakhir yaitu development and delivery and feedback, yang dimana di sini uji prototipe dilakukan dengan mengumpulkan masukan dari pengguna dan pihak terkait. Kemudian melakukan perbaikan untuk memastikan efisiensi dan fungsionalitas sistem berjalan. Tahap keempat yaitu terdapat metode RAD, yang dimana RAD ini sendiri Rapid Application Development, yang memiliki tahapan yang pertama itu perencanaan kebutuhan. Di tahapan perencanaan kebutuhan ini, RAD memiliki desain sistemnya yaitu prototype, test, dan refine. Selanjutnya di sini dilakukan pengembangan, dan yang terakhir yaitu implementasi. Di sini jelaskan bahwa tahap perencanaan kebutuhan itu untuk mengidentifikasi masalah dan pengumpulan data yang diperoleh dari pengguna atau stakeholder pengguna, yang bertujuan untuk mengidentifikasi maksud akhir atau tujuan dari sistem dan kebutuhan informasi yang diinginkan.
Yang kedua itu desain sistem. Pada proses ini, desain secara berulang-ulang apabila masih terdapat ketidaksesuaian desain terhadap kebutuhan pengguna yang telah diidentifikasi pada tahapan sebelumnya. Luaran dari tahapan ini adalah spesifikasi software yang meliputi organisasi di dalam sistem secara umum, struktur data, dan lain-lainnya. Yang ketiga yaitu proses pengembangan dan pengumpulan feedback. Pada tahap ini, desain sistem yang telah dibuat dan disepakati diubah ke dalam bentuk aplikasi versi beta sampai dengan versi final. Pada tahap ini juga, programmer harus terus-menerus melakukan kegiatan pengembangan dan integrasi dengan bagian-bagian lainnya, serta terus mempertimbangkan feedback dari pengguna atau klien. Jika proses tersebut berjalan lancar, maka dapat berlanjut ke tahap selanjutnya. Sedangkan jika aplikasi yang dikembangkan belum mencapai atau belum menjawab kebutuhan, programmer akan kembali ke tahap desain sistem. Nah, di sini tahap yang terakhir yaitu implementasi atau penyelesaian produk. Nah, pada tahap ini merupakan tahap di mana programmer menerapkan desain dari suatu sistem yang telah disetujui pada tahapan sebelumnya. Sebelum sistem diterapkan, terlebih dahulu dilakukan proses pengujian terhadap program untuk mendeteksi kesalahan yang ada pada sistem yang dikembangkan. Pada tahap ini biasanya memberikan tanggapan akan sistem yang sudah dibuat dan mendapat persetujuan mengenai sistem tersebut. Yang kelima itu di sini terdapat metode Scrum, yang dimana metode Scrum itu dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama itu melaksanakan metode Scrum di setiap proyek yang dijalankan perlu melakukan tahapan-tahapan berikut. Yang pertama itu perlu menentukan tim. Tahap awal ini dalam memulai menerapkan metode Scrum adalah dengan menentukan anggota tim. Yang kedua itu menentukan waktu pengerjaan. Di sini dilakukan dengan cara sprint. Nah, sprint sendiri ini serangkaian pekerjaan yang dilakukan untuk menyelesaikan suatu masalah, khususnya penciptaan produk baru. Nah, di sini setelah menemukan tim, langkah menjalankan metode Scrum selanjutnya itu menentukan waktu pekerjaan atau sprint. Yang ketiga yaitu menentukan peran dalam tim. Agar dapat bekerja maksimal, suatu tim haruslah memiliki struktur dan perannya masing-masing. Peran ini adalah Scrum Master atau menurut Solstick bisa juga disebut dengan Project Manager. Yang tahap selanjutnya yaitu mengumpulkan berbagai permasalahan. Langkah berikutnya yaitu mengumpulkan berbagai hal yang didapat di lapangan. Dalam project management, hal ini disebut dengan backlog. Nah, di sini berbagai permasalahan atau backlog ini kemudian dikumpulkan dan dibuat prioritas pengerjaannya. Dan tahap terakhir yaitu dilakukan mulai sprint, yang dimana melaksanakan sprint bisa saja ditemukan permasalahan atau backlog lain. Yang terakhir yaitu metode DevOps, yang dimana pada metode ini melakukan proses yang pertama itu plan, yang kedua itu code, yang ketiga itu build, yang keempat itu test, yang kelima package, release, operate, dan yang terakhir yaitu monitor. Nah, pada tahap perencanaan atau disebut dengan plan, pada tahap ini dibuat manajemen penugasan dan jadwal pengembangan. Yang kedua itu code. Pada tahap ini kode akan dikembangkan dan direview. Selain itu, akan digunakan juga tools untuk manajemen source code dan akan dilakukan penggabungan kode atau disebut dengan kode merging. Yang ketiga yaitu tahap pembangunan atau disebut dengan build. Pada tahap ini akan digunakan tools untuk integrasi sistem dan version control. Yang keempat itu pengujian atau testing. Pada tahap ini akan dilakukan pengujian sistem dengan menggunakan testing tools yang akan membantu memberikan feedback untuk resiko bisnis dan performa sistem. Yang kelima yaitu package. Pada tahap ini akan dibuat artifact repository dan akan dikondisikan untuk pre-deployment. Yang keenam yaitu peluncuran atau rilis.
Pada tahap ini tuh dilakukan peluncuran sistem dengan fokus pada aspek change management, persetujuan, peluncuran, dan otomatisasi peluncuran sistem. Yang ketujuh yaitu tahap operasional. Nah, pada tahap ini tuh dilakukan inisialisasi infrastruktur, pengubahan skalabilitas infrastruktur, manajemen dan konfigurasi infrastruktur, perencanaan kapasitas, manajemen kapasitas dan sumber daya, pengecekan keamanan, peluncuran service, recovery data, manajemen logbook atau backup, dan manajemen database. Dan tahap yang terakhir yaitu tentunya control, yang dimana tahap ini dilakukan monitoring untuk performa sistem, log, UI, dan manajemen insiden. Nah, di sini selanjutnya itu software life cycle itu lebih menjadi kerangka atau siklus hidup pengembangan aplikasi yang berisi langkah-langkah yang harus dilakukan untuk memproses pembangunan, untuk memproses pengembangan suatu perangkat lunak. Pada SDLC ini, saya menerapkan metode prototype yang dimana berikut penjelasan metode prototype. Prototipe adalah model yang digunakan untuk pengembang untuk mensimulasikan program dan memastikan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Nah, ada metode yang saya pilih itu yaitu metode prototype. Di sini saya terapkan bagaimana dalam alur metodologinya, yang dimana di sini mulai yang selanjutnya identifikasi masalah. Nah, selanjutnya di sini kita masuk ke dalam ruang lingkup metode prototype, yang diantaranya yang pertama itu komunikasi, quick plan, modeling quick design, yang di sini dilakukan analisisnya yaitu kebutuhan fungsional dan fungsional yang sudah saya jelaskan di step awal. Yang selanjutnya yaitu perancangan. Nah, perancangannya di sini seperti menggambarkan use case, sequence, kelas diagram. Selanjutnya di sini saya memasukkan algoritma yang saya gunakan yaitu algoritma K-means. Di sini selanjutnya langkahnya yaitu contraction of prototype, software dan hardware yang sudah dijelaskan sebelumnya ya, seperti perangkat-perangkat dan software apa yang diperlukan. Nah, selanjutnya ini development, delivery dan feedback, kesimpulan dan saran, dan tahap terakhir yaitu selesai. Nah, di sini dijelaskan lebih detail lagi, yaitu identifikasi masalah yang terjadi pada PT Logistik Indonesia meliputi berbagai kendala dalam pengelolaan data operasional, seperti keterlambatan laporan, ketidaksesuaian data, dan ketiadaan sistem pelaporan logistik yang memadai. Hal ini berdampak pada menurunnya kualitas layanan, termasuk kegagalan dalam memenuhi LSA yang ditetapkan. Nah, di sini selanjutnya masuk ke dalam metode prototype. Langkah awal itu dilakukan communication, melakukan diskusi dengan salah satu tim, yaitu untuk memahami kebutuhan sistem yang akan dibangun. Dengan membahas data transaksi yang saat ini tersedia di PT Logistik Indonesia. Yang selanjutnya itu menyampaikan kendala yang dihadapi oleh divisi pengendalian operasi seperti ketidakefisienan dalam pengelolaan data atau pelaporan operasional. Yang tiga yaitu menjelaskan algoritma K-means yang akan digunakan dalam aplikasi, termasuk bagaimana algoritma ini membantu menganalisis dan mengelompokkan data transaksi. Yang terakhir yaitu membahas secara rinci fitur laporan yang akan ditampilkan dalam aplikasi, termasuk pemisahan data berdasarkan status COD, Cash on Delivery. Nah, tahap selanjutnya yaitu quick plan, yang dimana di sini membuat rencana awal tentang aplikasi yang akan dibuat, seperti aplikasi ini dikembangkan menggunakan bahasa pemrograman PHP dengan framework Laravel. Aplikasi ini akan dilengkapi dengan berbagai fitur utama yang dirancang untuk memudahkan akses bagi admin. Fitur-fitur tersebut mencakup dashboard, master data, manajemen pengguna atau user, pelacakan pengiriman, track delivery, pencarian laporan, search report, laporan pengiriman barang, laporan COD, serta visualisasi K-means.
Sementara itu, mitra akan memiliki akses ke fitur-fitur yang relevan kebutuhan pengguna, diantaranya yang tadi melihat dashboard, melihat report berdasarkan pengiriman, dan berdasarkan penerimaan barang disesuaikan dengan mitra-mitra tersebut. Nah, di sini algoritma KMIS ini diimplementasikan dalam aplikasi untuk memvisualisasikan data terkait tipe kiriman, SLA status, isi barang kiriman, berat, volume, biaya dasar, SLA ID, jenis barang. Database yang digunakan untuk menyimpan data aplikasi yaitu MySQL. Selanjutnya di sini tahapan modeling quick design, yang dimana di sini aplikasi ini dirancang dengan antarmuka yang sederhana dan ramah pengguna, menggunakan Balsamiq Mockup untuk membantu proses desainnya. Yang kedua yaitu aplikasi yang dibuat menerapkan analisis, yang diantaranya yaitu analisis kebutuhan fungsional dan kebutuhan non-fungsional. Yang ketiga yaitu aplikasi ini menerapkan perancangan, yaitu UML. Yang keempat, aplikasi dibuat menerapkan algoritma KMINS untuk menganalisis data dan menampilkan visualisasi proses modeling dengan KMINS. Dilakukan sebagai bagian dari desain cepat. Langkah-langkah KMINS meliputi menentukan jumlah klaster, inisialisasi sentroid awal, mengelompokkan data berdasarkan jarak ke sentroid, menghitung ulang sentroid hingga klaster stabil. Langkah terakhir, output clustering ini menjadi bagian penting dalam rancangan sistem untuk mengelompokkan data transaksi logistik. Yang tahap construction of prototype ini dilakukan yaitu dibuat dalam membangun aplikasi operasional logistik data transaksi yang memiliki fitur datar seperti halaman dashboard, halaman transaksi yang berisikan trade delivery, halaman report yang berisikan search report, report pengiriman barang, dan report COD. Yang tahap terakhir yaitu development delivery dan feedback, yang dimana di sini dilakukan pengujian, setelah itu mendapatkan umpan balik untuk memperbaiki dan menyempurnakan aplikasi. Nah, di sini terdapat kesimpulan dan saran yang dimana pembuatan aplikasi berbasis website ini berhasil meningkatkan efisiensi pengelolaan data transaksi logistik dengan sistem yang struktur. Penggunaan algoritma KMIS memungkinkan pengelompokan data transaksi secara efektif, mempermudah analisis dan pengambilan keputusan. Sarannya di sini terdapat aplikasi yang dapat dikembangkan lebih lanjut dengan menambahkan fitur-fitur baru, seperti notifikasi otomatis yang memberikan informasi real-time terkait status pengiriman atau potensi keterlambatan. Fitur ini dapat membantu tim operasional merespon masalah dengan lebih cepat dan efisien. Nah, selain itu, terdapat kelebihan yang dimana prototipe ini memperoleh komunikasi yang lebih baik antara para pengembang dan pelanggan sehingga dapat memperoleh tujuan yang sama. Yang kedua itu pengembang maupun peneliti dapat bekerja sesuai dengan kebutuhan pengguna. Yang ketiga yaitu pengguna bisa berperan dalam proses pengembangan ketika merancang sistem dapat lebih menghemat waktu. Hasil perancang dapat sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Para pengembang bisa memperoleh masukan dari pelanggan ketika melakukan prototipe. Selanjutnya yaitu mempersingkat waktu pengembangan. Yang terakhir yaitu memperoleh tingkat kepuasan dari pelanggan lama atau baru. Nah, prototipe memiliki kekurangan, diantaranya yaitu membuat prototipe yang efektif memerlukan keterampilan desain atau pengembangan yang memadai. Harus memahami prinsip desain UI UX, alat prototyping, dan mungkin harus memiliki pengetahuan dasar tentang kode untuk membuat prototipe yang lebih canggih. Yang kedua itu, prototipe bisa memberikan gambaran tentang desain dan interaksi, tetapi tidak selalu mampu mempresentasikan dengan sempurna pengalamannya yang sebenarnya. Yang ketiga itu, prototipe membutuhkan umpan balik dari pengguna atau rekan kerja dari perusahaan untuk mendapatkan wawasan dan perbaikan yang diperlukan. Namun, interpretasi umpan balik dan
Keputusan perancangan masih bergantung pada desainer. Proses ini bisa subjektif dan mengharuskan keputusan yang baik dari desainer untuk memilih opsi terbaik. Di sini terdapat tujuan prototipe yang terakhir itu lebih jelasnya membantu dalam tahap analisis dan desain yang memungkinkan pengguna untuk melihat lebih awal apa yang akan dilakukan sistem, yaitu untuk memfasilitasi validasi. Nah, di sini kenapa alasan saya memilih metode prototipe yaitu karena pengembangan sistem yang lebih fleksibel dan interaktif, di mana pengguna dapat melihat dan memberikan masukan sejak awal. Dengan pendekatan ini, kesalahan dapat dideteksi lebih cepat, kebutuhan pengguna lebih dipahami, serta perbaikan dan penyempurnaan dapat dilakukan secara iteratif sebelum produk akhir dikembangkan. Hal ini meningkatkan kepuasan pengguna serta mengurangi resiko pengembangan yang tidak sesuai dengan ekspektasi. Sekian penjelasan dari saya mengenai software development life cycle. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya guys, jangan lupa like ya videonya dan share ke teman-teman. Semoga bermanfaat. Bye-bye.